Yang dilakukan, yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ke dunia lain di luar Jawa ya, itu berkembang lah Mas, sebetulnya. Itu nanti dan babakan tertentu itu ada bertahapannya. Jadi seperti Hindu misalnya, Buddha, sebetulnya awalnya juga dari Jawa sampai ke India, kan ada sangkut pautnya itu Mas. Itu ada antara India, situ belajar di sini, akhirnya dikembangkan dari Hindustan menjadi Hindu, misalnya begitulah. Itu asalnya belajar dari sini, itu ada sejarahnya, ada kitabnya memangnya. Itu bisa kita banyak sebelumnya kita sumber-sumber yang kita ungkap untuk supaya bangsa ini mengerti tentang arti bangsa ini seperti bangsa yang bagaimana. Itu sangat-sangat saya ingin membuka itu bersama tim kita. Oke. Kemudian ini Pak, hidup pasrah yang sebenarnya itu menurut Pak Bagus bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Hidup pasrah yang sebenarnya, kalau ada bahasa Jawanya itu nrimo ing pandom. Jadi menerima apapun yang didapat dengan satu keikhlasan tanpa ada rasa ganjelan dalam hati dan pikiran. Itulah ikhlas itu kalau saya gambarkan ya, maaf bahasanya ya, ikhlas itu saya gambarkan dalam arti seperti kita buang air besar atau buang air kecil di sungai, katakan gitulah ya. Setelah itu keluar, apakah kita terpikirkan saya kejar lagi untuk saya bawa? Kan tidak, lega kita dan tidak memikirkan. Jadi satu keikhlasan itulah yang kita terima, adalah tidak punya beban dalam hati dan pikiran kita. Apapun yang kita terima, itu sebenarnya rezeki kita yang kita dapatkan dari Sang Hidup atau Gusti Allah itu sendiri. Lalu kita ada rasa terganjel, berarti tidak ikhlas, berarti mencemooh Sang Gusti itu sendiri. Nah, dalam kita memberi juga kepada yang lain, segala makhluk, itu jangan ikhlas juga, yaitu tadi, seorang buang air besar, lega udah, tidak kepikiran, begitulah. Ibaratnya begitulah. Terus masih dari orang yang sama, bagaimana supaya tidak tumbuh rasa khawatir di dalam hidup ini? Sudah bersikap semeleh dan apa adanya, tetapi tetap kadang muncul rasa tidak sengaja, rasa khawatir, was-was begitu, menghilangkan kekhawatiran. Nah begini Mas, seorang manusia, ya hati seorang manusia itu bolak-balik, dibuat bolak-balik. Detik ini senang, detik ini susah. Itu sangat singkat cara membaliknya. Jadi kalau kita ada kekhawatiran, itu sangat manusiawi sekali. Tapi di sini kalau dalam bahasa kita, iling lang waspodo. Iling jumatan Gusti, waspada dengan segala kejadian atau yang akan terjadi, harus kita waspadai. Nah, kalau udah kejadian, ya biarlah itu kehendaknya hidup, kehendaknya Gusti. Ya kita terima. Ya tadi kembali lagi pada keikhlasan tadi itu. Jadi kalau ada was-was, ya kita dekatkanlah diri kepada hidup, kepada Sang Hidup tadi. Dekatkan semakin dekat dengan cara yang sangat tuntunannya macam-macam ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, itulah dalam menimba itu demikian. Jangankan kita yang biasa, seorang wali pun, tingkatan wali pun, itu pun ada cemasnya. Seorang nabi pun masih ada cemasnya. Cuma kecemasan itu langsung bisa mereka hilangkan sesaat. Karena itu juga satu kecemasan, kekhawatiran itu memang sudah satu kodrat hidup manusia juga, tidak bisa dipisahkan. Cuma gimana cepatnya kita membalik, gitu aja. Dari tidak suka menjadi suka, jadi tidak senang menjadi senang, ibaratnya gitulah. Itu harus demikian. Olah jadi dalam diri ya. Iya, olah dalam diri pribadi kita. Saya masuk ke pembahasan ketika kemudian Pak Bagus melakukan meditasi atau semedi namanya orang Jawa itu. Nah, ada perspektif yang mengatakan bahwa ketika kita semedi itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Sing ono kuwi dudu, sing ora ono kuwi sejatine sing ono, kan begitu. Nah, tapi dalam tataran praksis di lapangan, teman-teman ketika meditasi melihat sosok, mendengarkan suara dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah,
Ada yang mengatakan bahwa itu semua adalah ilusi dan halusinasi. Tapi ketika kemudian tuh melihat secara mata zahir, itu udah beda lagi konteksnya. Nah, sebagai seorang pelaku semedi, seorang pertapa, bagaimana kemudian Pak Bagus melewati itu semua dan menjelaskan kepada kita yang baru pemula seperti apa? Begini Mas, dalam kita mengolah dalam alam tafakur atau alam semedi atau alam yang kita khususkan dalam khusus tadi, memang banyak cobaan. Artinya begini, janganlah engkau mencari Tuhan itu di luar dirimu. Carilah Tuhan itu di dalam dirimu. Harusnya begitu. Jadi kalau kita mendengarkan dalam keadaan khusus ini, kita mendengarkan suara yang dari luar diri kita, atau melihat satu bentuk, itu jangan diperhatikan. Itu satu cobaan, godaan. Ya jangan diperhatikan. Apa yang jadi tujuan kita, ke sana aja terus. Ya. Jadi yang dikatakan itu tadi, halusinasi dan sebagainya, benar itu cobaan. Iya, halusinasi dalam tingkatan tertentu harusnya memang enggak ada apa-apa, enggak melihat apa-apa. Enggak melihat apa-apa. Yang benar. Yang benar itu. Nah, artinya apa? Kok melihat itu kita dicoba. Oh, ini gagal. Atau suara. Itu sikap kita ketika kemudian merasakan melihat ada suara-suara, sosok yang datang seolah-olah memberikan arahan. Iya. Sikap kita bagaimana, Pak? Abaikan atau seperti apa? Abaikan. Abaikan ya. Kenapa? Tidak lepas namanya makhluk-makhluk yang jahat, apa itu bentuk setan dan sebagainya, itu menggoda. Sebetulnya yang menggoda itu adalah dari diri kita sendiri. Oh, itu tercipta dari diri kita iya, sendiri. bukan di luar diri. Kalau di luar diri setan kelihatan, ini pocongan, ini tuyul kelihatan, kita berani, kadang kita lempar kan gitu. Tapi yang goda ini datangnya dari diri kita sendiri. Ya tadi ada yang namanya supia, aluama, mutmainah, amara. Ini 4 sifat ini nafsu. Ini selalu menggoda. Jadi kan kebetulan nih sosok yang meditasi ini kan memang mengidolakan Bunda Ratu Pantai Selatan. Nah, gitu. Setiap harinya barangkali kan imajinasinya kan tidak harusnya begitu caranya. Muncullah saat kemudian meditasi. Iki arep ono ngene, Nduk. Nah, gitu. Iya betul itu betulnya nggak betul. Artinya gini, di saat kan gini Mas. Di saat kita puasa ini ya, kebetulan bulan puasa. Bulan puasa, kita puasa 30 hari. Sudah 30 hari. Kenapa setelah Lebaran kita ada lagi puasa 10 hari, puasa apa namanya itu? Puasa Syawal. Itu untuk menggenapi yang 30 tambah 10 40. Kalau orang Jawa tambah 1 lagi, Pati Geni 41 hari. Ini membenar karena di 30 ini kita masih di alam apa namanya? Alam jin lah, alam begitulah. Mas kita genapi 40, itu udah alamnya udah beda lagi, alam malaikat. Gitu. Nah, untuk supaya bisa benar, kita bisa ketemu dengan yang aslinya dengan sebenar-benarnya, ya harus belajar dulu. Gitu. Kebenaran yang benar. Jangan saya mau semedi Pantai Selatan untuk ketemu dengan Kanjeng Selatan. Tidak harus demikian. Enggak, sebenarnya kalau versinya Pak Bagus sendiri, orang semedi itu sebenarnya tujuan akhirnya apa sih yang diinginkan? Nah, ini kan begini Mas, macam-macam ya kalau bicara soal keinginan. Kalau saya sendiri, dulu saya melakukan tahapan dan sebagainya, nggak ada lain. Saya hanya ingin dijadikan orang yang baik. Itu bagi saya. Nah, lain orang beda lagi kan ya Mas. Sesuai dengan karakter, sesuai dengan lakunya, sesuai dengan tuntunannya juga, niatnya apa. Gitu. Ternyata dalam perjalanan saya ini tadi, akhirnya terbukalah yang tadinya tidak saya sangka, apapun juga. Nggak jadi, saya nggak ingin jadi orang sakti kok. Saya nggak ingin jadi orang yang bisa melihat ini, melihat itu, enggak. Karena satu, kalau kita bicara surga neraka, katanya kan begini. Kalau kita berbuat baik, nantinya surga kan gitu. Kalau nggak baik, nantinya ke neraka. Kok saya itu hanya satu perlambang aja. Tujuan kita adalah yang pada akhir seperti apa perjanjian antara ruh dengan Allah itu sendiri, antara dengan Gustinya.
Nah, disitulah kita di dalam hidup ini sebetulnya kita merangkai untuk menemukan dengan jalan menuju kepada Sang Khalik tadi, Sang Gusti tadi. Karena asalnya dari sana ya kita harus kembali ke sana. Nah, dalam hidup ini orang terlupakan, tidak waspada. Gustinya dilupakan, duniawinya dibesar-besarkan, dikuasai, akan melupakan. Nah, setelah meninggal apa? Bingung dan jalannya. Nah, itu yang katakan mati kesasar, ada yang bahasanya begitu kan ya. Yang tidak ketemu dengan jalannya, akhirnya bingung, dan sebagainya itulah Mas. Jadi, sebenarnya orang hidup ini kaya miskin ini sudah kodrat, sudah digariskan oleh Gusti Allah. Cuma kita punya hak untuk meminta. Tapi tujuan awal kita diciptakan, ya kita harus tahu perjalanan ruh dengan Sang Gusti tadi. Asalnya dari sini, ya harusnya kembali ke sini. Tapi dilupakan tadi. Nah itu yang harus kita pelajarin seharusnya. Itu tujuan awal kita laku dan sebagainya harusnya ke sini dulu. Kok tujuan lakunya karena orang itu punya masing-masing punya keinginan, tak jadi orang sakti, ya monggo. Haknya masing-masing, ngunduhnya juga masing-masing. Gitu Mas. Jadi harus carilah seorang penuntun, seorang pembimbing yang benar dalam hal ini. Kok pembimbingnya untuk hanya mencari ilmu kebal, ilmu kesaktian, kanuragan gitu, banyak. Itu tidak akan bisa menemukan jalan pulangnya besok. Kembalinya ya, bukan pulang, kembalinya besok gitu. Makanya para leluhur kita itu kenapa yang dikatakan samukso, kenapa bisa dengan jasadnya, atau kenapa kita bisa melampaui ruang dan waktu, itu karena sudah manunggal kalau Gustinya tadi. Nanti itu gitu. Ada pertanyaan menyangkut itu Pak Bagus. Ini saya coba lanjutkan ya. Banyak kasus-kasus kejahatan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana menangkis, menolak, bahkan cara membentengi diri agar kita bisa terhindar dari semacam kayak hipnotis dan lain sebagainya, begitu bagaimana Pak? Ya itu memang juga saya terima, tadi juga saya omongkan ke Mas Arif ya, masalah itu sebetulnya kalau dalam bahasa sononya itu, bahasa di Arab itu sihir gitu ya. Itu ilmu sihir, kalau di sini gendam gitu ya. Gendam itu dibuat demikian memang banyak, mau cara apapun ada. Caranya seorang kiai ada, seorang dukun ada, dan macam-macam lah. Itu hanya manusianya aja lah yang punya istilah. Untuk menghindari hal demikian supaya kita tidak terkena sihir atau gendam karena kejahatan seseorang, itu tidak memandang bulu, tidak memandang kasta, tidak memandang derajat pangkat atau jabatan. Seorang ulama pun bisa kena. Iya, seorang yang, kenapa? Ini permasalahannya bukan hanya dari seorang ulama, kita lihat juga keulamaannya. Kita lihat juga seorang yang tentang kepribadiannya. Karena berdasar pengalaman saya punya seorang, ya, kalau dalam agama Islam disebut ulama, kalau dalam Kristen disebut pendeta dan sebagainya lah, gitu-gitu ya. Itu yang katakan tidak jaminan, itu menyangkut sama pribadi. Begini, yang kita diserang ini sebenarnya dia menggunakan satu hipnotis, itu ada mempengaruhi jiwa kita, pikiran kita, dia pengaruhi. Artinya kalau bahasa itu magnetnya dia lebih besar daripada magnet kita, gitu Mas. Kedekatan kita dengan Allah itu rendah. Sedangkan ilmunya dia, apakah itu dengan kekuatan setan, jin dan sebagainya, lebih kuat. Dan kita rendah, itu terkena. Nah, untuk menangkal ini, kalau secara keislaman gitu ya, kita lebih banyak mendekatkan diri pada Gusti Allah dengan cara berzikir, apapun zikirnya, itu untuk memantapkan, menguatkan hati dan pikiran kita. Membentengi lah gitu. Dengan ini yang sering kita lakukan, itu ibaratnya masa zikir itu, ibaratnya itu seperti roket. Ini anunya, apa namanya itu, apa istilahnya itu, roket itu punya apa, kalau mobil itu bensin gitulah ya, punya kekuatan peluncur roketnya. Nah ini dipampatkan itu Mas.
Zikir itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin banyak. Itu berikan kekuatan yang dipampatkan saat dia dipicu dengan sesuatu hal, dia akan, kalau roket akan meroket dengan cepat. Nah, manusia juga gitu. Di saat kita berzikir dengan baik, kita pampatkan, tidak pernah putus kita dalam zikir ini, maka kita tidak akan terkena serangan yang demikian tadi. Memang semua orang bisa berzikir, semua orang bisa bermeditasi, tapi di sini yang jadi pokok awalnya adalah zikir kita bagaimana. Semua orang bisa zikir kok, tapi kok kena. Nah itu Mas, itu ada ilmunya, ilmu zikir. Ada yang mengatakan zikir hati. Zikir hati itu adalah lahirnya berzikir, hatinya juga berzikir. Jadi jasmani rohaninya itu ikut berzikir. Nah ini ada kebalansan. Kalau misalnya dari kacamata atau sudut pandangnya ajaran Jawa, salah satunya melibatkan sedulur yang ada di dalam lima pancer itu ya, yang senantiasa menjaga kita. Betul, itu kalau dalam tatanan Jawa. Ya. Kemudian ini, apakah kemudian ketika kemudian ada dikotomi antara orang miskin dan orang kaya begitu ya, sebenarnya orang miskin dan orang kaya itu bisa diprogram nggak dari pikiran manusianya sebenarnya? Untuk bisa jadi kaya, yang miskin untuk bisa jadi kaya, bisa diprogram nggak sebenarnya? Loh, kalau diprogram itu bisa jadi program dalam artian bercita-cita. Cita itu kan sudah terprogram sini, aku tak jadi orang kaya. Ini bisa disetting sebenarnya ya? Bisa. Bisanya begini, ada dua hal. Dia kayanya didapatkan dari yang baik atau yang nggak baik. Kalau yang nggak baik kan dia pesugihan, ada tumbal dan sebagainya, dia bisa kaya sesaat. Nah, tapi ini kita bicarakan, kita bicara yang baik. Artinya kita tetap berdoa dengan positif kepada Gusti Allah atau Sang Yang Dumadi tadi ya. Kita berdoa, lalu kita lakukan satu ritual. Ritual itu ya, saya katakan tadi itu ya, untuk bisa mengenal sedulur papat limo pancer dan tataran Jawa gitu kan. Begini, akhirnya kita akan mendapatkan satu kehidupan yang lebih layak lagi. Itu bisa kenyataannya misalnya. Tapi satu, kita bukan jadi orang yang malas, cuma bisa yang berdoa aja. Tidak, kita lakukan juga dalam ikhtiarnya. Ini berdoa, cuma doanya itu lebih khusus dengan laku, baru kita ikhtiar. Itu untuk membuka jalannya lah Mas. Itu bisa, sangat bisa. Oke, ini dari Pak Imam Sugian. Bagaimana atau apa perbedaan jiwa dan roh Pak Bagus? Dan nanti yang dimintai pertanggungjawaban itu jiwa apa roh selama hidup di dunia ini. Nah, terus ini satu lagi yang sekarang lagi viral tentang nama roh itu sebenarnya ada apa tidak? Nah itu. Begini Mas, antara jiwa dan roh. Roh itu udah mutlak ya. Karena sejak awal diciptakannya itu adalah roh dulu sebelum manusia. Nah, di sini dengan jiwa. Jadi manusia itu punya unsur 4. Yang dari tanah, dari api, dari air, maupun dari udara. Nah ini, di unsur ini punya yang namanya jiwa. Hidup artinya, jiwa. Tapi roh beda lagi. Unsur jiwa yang tadi yang ada dalam diri manusia yang tadi, lalu adalah roh yang membuat kita hidup semuanya, sekujur badan kita yang tadi. Maka di situ setelah diciptakannya manusia tadi, maka roh dimasukkan. Tapi apa? Sebelum roh dimasukkan, ya tadilah unsur-unsur yang tadi sudah ada dalam diri kita. Itu bisa kita bahas nanti Mas. Yang saya katakan awal tadi, mana pemirsa juga bersabar, karena kita dalam hal ini tidak bisa diputus-putus. Nanti jadinya beda. Saya akan menayangkan itu dengan awal, dari awal kelahiran manusia. Berurutan terus, diciptakan ini, proses penciptaan sampai lahirnya si jabang bayi tadi itu, sampai jadi manusianya lah gitu. Itu sangat berurutan, tidak bisa dicari satu persatu, putus-putus gitu.
Oke, saya lanjutkan ya Pak. Apa sebenarnya tanda-tanda jika kemudian manusia itu sudah dicintai oleh Tuhan? Tanda-tandanya Ya. kalau kita dicintai Tuhan itu begini, kalau kita dijalankan di jalan yang baik, berarti kita dicintai Tuhan. Tapi jangan lupa, orang yang dicintai Tuhan selalu dicoba atau diuji. Jadi kuatlah kalau kita diuji, jangan kata kita menderita, kita tidak dicintai. Justru dengan penderitaan itu sebenarnya Gusti Allah itu mencintai kita untuk menaikkan derajat kita, gitu. Terus perilaku manusia ketika kemudian dia dekat dengan Tuhan itu seperti apa Pak Bagus? Perilaku manusia yang dikatakan dengan dekat dengan Tuhan secara mutlak, seperti yang pernah dicontohkan dengan para laku-laku para nabi-nabi, para wali, dan para yang disebut orang yang kalau dalam bahasa Jawa itu disebut apa namanya itu, bujangga atau apalah ya sebutan itu, macam-macam gitulah.